Jangan lupa subscribe Wiki Channel. PSAT Jaya Jaya Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semangat pagi. Nggak ngantuk. Kalau pagi itu kan fresh. Banyak yang ngantuk. Kecapean duduk 2 jam lebih. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan. Alhamdulillah wa syukurlah. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat rahmat taufik hidayahnya lah kita bisa dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka untuk silaturahim, memperingati tahun baru 1 Muharram, 1 Syuro. 1 Syuro kita anggap sebagai hari lahirnya PSAT. Jadi kita peringati ini. Semuanya tadi sudah banyak itu tadi disampaikan oleh Kang Mas Ketua Cabang, Kang Mas Ridho Ruswan. Ya, saudara-saudara saya semuanya, mulai dari Ketua Cabang beserta jajaran, Ketua Dewan Pertimbangan Cabang beserta anggotanya, Ketua Yayasan Borneo Terate Nusantara beserta jajaran pengurus korlap, anggota, para ketua ranting Sebalikpapan dan rayon Sebalikpapan beserta seluruh jajaran pengurus dan para pelatih, keluarga besar persaudaraan Setiadi Pelatih, lebih khusus adik-adik calon warga baru yang saya cintai dan saya banggakan. Jadi malam 1 Syuro salah satu budaya kita, budaya warga persaudaraan Setiadi Pelatih dimanapun berada, untuk senantiasa mengenang, mengingat, 1 sebagai hari lahir, 2 sarana untuk introspeksi, mawas diri, koreksi diri, menilai. Tadi Ketua Cabang ngomong tani, lihat sudah sejauh mana setahun terakhir yang kita perbuat, mana yang perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan untuk tahun berikutnya. Nah, udah banyak nanti pesan, saya tekankan, saya setuju ya. Tapi adik-adik mengimplementasikan, menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Ketua Umum pesan, malam ini sarana untuk memperkokoh, untuk menyatu padukan, mengguyur rukunkan di antara sesama warga, lebih erat, lebih kokoh, untuk memperkuat persatuan kesatuan bangsa. Inilah sumbangsih kita kepada bangsa dan negara untuk senantiasa meningkatkan kualitas guyub rukun di antara kita. Yang pertama, syukur juga
ke tetangga sebelah. Dimanapun kita berada, kita harus mampu menunjukkan perilaku yang bermanfaat, bermakna, produktif, memayu hayuning bawono. Hidup kita harus bermakna, bermanfaat, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi bagi sebanyak-banyak umat manusia dan lingkungan kita. Jadi hidup kita jangan sia-siakan dengan perbuatan yang mubazir, merugikan diri sendiri, apalagi merugikan orang lain. Jangan, kan itu dia. Saya perlu mengingatkan kembali apa yang pernah saya sampaikan. Maka karakter yang harus dimiliki minimal iman, takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, bingkai persaudaraan kekawasan. Ini, ya kan, arah pertama dan merupakan tujuan daripada organisasi. Harus terpatri di dalam hati setiap insan warga RSA. Ini. Tadi disinggung Tribakti nomor 1 Tuhan. Nanti tak tambah lagi menjadi Pancabakti. Kalau ingin selamat, karakter pertama ini harus dilaksanakan, diamalkan. Iman takwa pada Tuhan Yang Maha Kuasa salah satu kewajiban. Karena kita udah janji, sebelum lahir kita udah janji mau mengabdi pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah satunya ya, sholat saja bagi yang muslim, sembahyang bagi non muslim sudah dilaksanakan sesuai syariatnya kah? Nah, ini perlu dipertanyakan. Saya enggak menanya satu-satu, hanya mengingatkan kembali, karena saya berikan waktu itu mungkin sudah lebih dari 5 minggu. Seharusnya sudah sholatnya lengkap, wajib 5 waktu. Kalau yang belum harus niatin sun mulai ini, besok 5 waktu tepat. Diikuti sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Ditambah lagi. Ini komunikasi dengan sangkot, dengan sesama. Baik pada sesama. Jangan hanya kepada orang yang baik kepada kita. Nah, saya ajari baik pada juga yang memusuhi kita. Bisa nggak? Belajar. Dan belajar memaafkan orang yang berbuat jahat pada kita, sekaligus mohonkan ampunan dosa bagi yang memusuhi kita, merugikan kita, menjolimi kita. Nah, ini perlu belajar. Jangan digoda sedikit marah. Di kualitasnya sama pemarah. Hasil pemeriksaan ayam kemarin kan menunjukkan karakter yang suka marah, kan gitu, suka putus asa, kurang semangat, kan gitu. Ini saya hanya sekedar mengingatkan. Karakter kedua, warga SHT itu pemberani dan tidak takut mati. Wong iso penakut, jangan jadi pendekar SH. Sudah diajari pencak silat, bela diri,
mukul tendang itu harus nambah keyakinan diri. Kan gitu ya. Jadi pemberani. Kan gitu ya. Dan nggak perlu takut mati, hukumnya wajib, semua yang hidup akan mati, nggak perlu ditakuti. Hanya perlu bekal sebelum mati. Nomor satu, karakter satu tadi awalkan secara sungguh-sungguh, pasti selamat nanti. Ketiga, karakter ketiga sederhana. Wong Indonesia itu nggak mau liko-liko, nggak mau macem-macem, nggak suka sombong, nggak suka pamer. Ya apa adanya lah, ya gitu ya. Ini. Tapi ya kita berkualitas. Yang keempat, soal kecil sepele remeh mengalah saja. Nggak perlu nyehelan. Ada karakter yang suka nyehelan. Lebih baik mengalah. Mengalah bukan berarti kalah. Mengalah itu strategi untuk menang. Menang tanpa ngasor lagi. Menang tanpa membuat yang dikalahkan itu merasa dipermalukan. Nah ini orang Indonesia pintar-pintar begitu. Tidak perlu bikin malu orang lain, apalagi saudaranya sendiri. Baru yang kelima, memayung hayuni barno. Bagaimana hidup kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain banyak-banyak. Jadi kita harus ikut menciptakan suasana damai, tenang, bahagia, sejahtera, di mana kita hidup. Minimal lingkungan kita sesuai kapasitas kita, sesuai potensi yang ada pada diri kita. Itu sanggup? Buktikan. Buktikan. Saya setuju tadi supaya mekarnya bunga terapi itu luar biasa. Banyak. Ibaratnya mengikuti deret ukur, bukan deret tangga, deret ukur kelimpahan-kelimpahan. Saya setuju. Setiap calon warga baru mengajak, ya, calon warga, calon siswa, ya, perlu dilatih sendiri nanti setelah disahkan. Saudara punya kewajiban mengabdi minimal 1 tahun untuk mendampingi adik-adik yang diajak tadi. Itu baru ilmunya bermanfaat. Kan gitu ya. Nah, kalau habis disahkan bertapa berata nggak pernah nongol, bajing ilmunya. Supaya ilmunya bermanfaat, sahkan nanti ikut terjun melatih. Tujuannya itu apa? Untuk meningkatkan kualitas diri. Lebih hafal senam dirinya, lebih hafal, lebih terampil di dalam penggunaan senam tubuh. Karena tiap hari, tiap pelatihan memberikan contoh. Itu sarana untuk ini meningkatkan. Kalau waktu setahun itu enggak terlalu pendek, cukup untuk mempelajari senam jurus yang begitu banyak, materi yang begitu banyak, enggak cukup hanya setahun. Ya. Maka solusinya kita pelajari nanti adik-adik ini melatih yang diajak tadi. Belum berani melatih, asisten pelatih.
minimal 1 tahun. Itulah pengabdian, pengamalan ilmu yang didapat. Begitu. Kalau yang muda masih bisa menjadi atlet, lebih giat lagi. Alhamdulillah ini saudara-saudara kita ikut pari-pari cup, championship, ya. Dari 6 atlet dapat 5 emas, 1 perak. Informasi baru saya buka di WA di Pare-Pare. Kamis berangkat, alhamdulillah ini Sabtu ya. Nah, 2 hari bertanding dapat 5 emas, 1 perak. Tidak menutup kemungkinan adik-adik ini juga akan melanjutkan perjuangan saudara-saudara yang sedang juga berjuang membela Panji persaudaraan Setia Keterate di tanah Sulawesi sana. Insya Allah dalam waktu dekat juga Yankat nanti di Unmul ada. Nah, khususnya yang muda-muda yang masih usia atlet, ya, lebih giat belajar, berprestasi lewat pencaksilat. Kalau yang sudah tidak mungkin jadi atlet, ya nanti membantu melatih, ya, itu melatih, jadi pengurus, ya kan, jadi donatur. Nah, yang penting bisa memberikan kontribusi berkembangnya, ya kan, atau mekarnya bunga terakhir sebanyak-banyaknya. Ini sudah kedua kali mekar. Ini itu loh, ingat-ingat ini amalkan dilaksanakan. Itu ya. Nah, terus pada dasar saya pakai istilah 5 pembinaan, ya kan, itu loh, dalam persaudaraan sejati, ya kan, itu persaudaraan di antara saudara-saudara dari hari ke hari semakin meningkat kualitasnya sampai mencapai kualitas guyub rukun. Persaudaraan kita, persaudaraan yang tulus ikhlas tanpa memandang latar belakang siapa kamu, siapa saya. Kan itu. Ya, saya tidak membeda-bedakan latar belakang. Apakah itu latar belakang ekonomi, atau pendidikan, atau sosial budaya, atau etnis, atau agama, tidak. Persaudaraan yang tulus ikhlas dari hati yang satu dengan hati yang lain untuk kita bersaudara. Ini nanti pada malam tanggal 13 saudara akan disumpah tak peduli kita berkelahi, maka dipupuk rasa bersaudara di antara yang satu dengan yang lain. Berikut olahraga seni bela diri kerohanian. Jadi ini urutannya pada dasar 5 aspek pembinaan dalam persaudaraan istilahnya. Nah, tadi sudah disinggung Tribakti, tak tambah 2 lagi menjadi Pancabakti. Ya gitu. 1, 2, 3 sudah, yang keempat perlu. Siapa yang keempat? Pemerintah, pemimpin. Pemimpin perlu. Apakah itu pemimpin saudara di kantor, di perusahaan, atau di pemerintahan,
kalau dekat kita baik komunikasi enak. Kalau hubungan saudara nggak baik, jangan harap. Kalau masih jadi pegawai, jangan harap naik pangkat. Apakah itu di TNI atau Polri atau di ASN atau di swasta, tetap harus dibina komunikasi yang baik dengan pimpinan. Setuju atau setuju? Perbaiki komunikasi dengan atasan yang mungkin selama ini kurang harmonis. Harus kita ngelondoi, ngalah untuk menang. Itu ilmu siapa itu. Dan yang kelima sesama. Ya kan itu. Kita bisa menghargai sesama siapapun dia. Untuk apa? Ya supaya hidup kita itu enak juga. Tidak ada hambatan-hambatan, tidak ada rintangan-rintangan. Setuju atau setuju? Maka dari diperlukan hubungan, jalinan, komunikasi, interaksi dengan siapapun baik. Pengertian baik nggak ada kendala, tidak ada hambatan, tidak ada hal yang merugikan. Itu. Setuju ya 5 panca bakti tadi, 5 bakti atau tribakti kan tak tambah 2 jadi 5, betul? Setuju? Amalkan, insya Allah selamat, mudah hidupnya. Kan itu. Terus apa yang belum terima lagi? Tadi 5 karakter minimal, 5 pajak dasar, 5 aspek pembinaan, ya kan? Terus 5 bakti, panca bakti, lagi 5 lagi, mau 5. Oh mas mau 5 itu. yang bukan lidah sengkong, ya. Mungkin lidahnya keju, nah, perlu tahu. Nah, mau 5 larangan nggak boleh madon. Madon itu main perempuan, ya kan itu ya, madon, ya kan. Mau yang kedua misalnya main judi nggak boleh, ya kan. Ketiga apa? Mabuk minuman miras nggak boleh, ya kan. Madat, nah narkoba nggak boleh. Terus yang kelima apa? Maling, ya kan nggak boleh, ya. Jadi koruptor nggak boleh. Maling uang rakyat itu, ya kan dulu. Nggak boleh 5 ini tadi, ya ingat, ya. Nah. Saya diprotes nanti. Saya mampu mas, saya banyak harta. Kenapa nggak boleh main perempuan? Misalnya kan gitu ya. Ya boleh saja kalau memang mampu. Tidak cukup mampu hanya harta benda. Ya kan gitu. Mampu bersikap adil bisa nggak? Nah ini sikapnya. Walaupun syariat Islam membolehkan, ya kan, nikah sampai 4, ya kan itu. Tapi ya itu tadi, relakah wanita-wanita yang dinikahi itu? Nah kan perlu dipertanyakan, ya kan. Kalau sejak awal ada kesepakatan, mampu finansial, mampu sikap adil, mampu berikan kebutuhan rohani, ya, syariat dipenuhi, ya monggo saja. Bukan saya yang ngomong, ya. Kalau saya ngomong, saat itu aja nggak habis loh, ya.
Jadi kalau dalam komplek kan gitu ya, komplek itu saya punya harta banyak, kenapa nggak boleh main judi? Nah kalau ingin main judi di Indonesia nggak boleh, dah pergi aja ke Las Vegas sana, tempat kota judi sana, jangan di sini. Tapi kalau saudara warga desa sebenarnya mau dipenuhi supaya apa? Setuju atau setuju? Ya pentingnya supaya nggak repot sendiri, gitu ya, repot sendiri. Mau mabuk-mabukan. Dia mabuk, jangan sampai terlihat orang. Enggak. Saya diprotes lagi nanti ya. Uang saya sendiri boleh. Kalau itu mabuknya toilet. Mabuk muka langsung masuk. Proses itu. Kalau perlu mukanya masuk juga sekalian. Jangan, ya kan? Kalau saudara pakai baju Indonesia ini jangan berbuat yang negatif. Apalagi di malam 1 Suro, bulan Suro, itu pantangan untuk ngomong jelek, ya kan? Berbuat kasar, berbuat tidak baik. Justru kita merenung, ya kan gitu loh, mensyukuri atas nikmat yang sudah didapat dan mohon petunjuk ke depan untuk bisa meningkatkan yang masih kurang-kurang ke depan itu yang diamalkan, ya kan? Nah tadi saya setuju memang nanti saat putar gelang jalan tanpa alas kaki juga nggak boleh ngomongnya dengan yang maha kuasa saja dalam hati. Silakan sebut nama Tuhan yang saudara yakini. Yang Muslim ya monggo, nama Allah monggo disebut sebanyak-banyaknya, atau 99 nama disebut semua ya boleh. Nanti jikir dengan ayat-ayat boleh, ya kan itu, dalam hati. Gak usah terpengaruh dengan orang lain di kiri kanan muka belakang. Fokus nenuwun, ndonga, doa, zikir, wirid, istighfar. Silakan cara masing-masing mana yang disukai. Masing-masing punya kepentingan masing-masing. Ya kan itu ya. Satu dengan yang lain pasti berbeda keperluannya. Monggo. Yang penting tidak saling singgol, tidak saling ganggu. Kalau tidak ada yang ngomong, semua zikir, ya pasti aman. Ini nanti saya setuju, ya. Adik-adik, calon warga yang saya cintai, saya banggakan. Mungkin ada yang pertanyakan undangan 19.30 datang jam 8 itu sapi jam 10 baru mulai. Ini salah satu tes kesabaran. Jadi
tidak bisa dipermasalahkan. Ini salah satu tes kesabaran. Lain kali panitia bisa mengisi. Di sini waktu 2 jam ini ada kegiatan mestinya, kan gitu ya. Tahun depan harus diperbaiki. Ya, kan? Kalau undang jam 8, jam 8 mulai harus ada aktivitas. Kan gitu ya. Aktivitas, jangan dibikin diam. Ya kan itu loh. Ya, saya perkirakannya latihan sabar. Latihan sabar. Ya. Selama siswa ikut, harus ikut, nggak boleh protes. Protes. Ini salah satu bakti pada guru pelatih. Kan itu ya. Nah, pokoknya apa yang dikatakan pelatih guru, terima aja. Nah, ini bentuk ujian-ujian, ya kan itu ya, ujian-ujian. Nah, bagi saya ngajari jadi orang toleran, jadi ngerti, jadi pemaaf. Saya minta jadi pemaaf, tidak mudah jadi orang pemaaf, apalagi orang yang nyakitin kita. Nah, karakternya susah untuk melupakan, ada. Nah, setelah ketemu saya, belajar untuk bisa memaafkan orang yang berbuat salah, menjolimi kita. Memang tidak mudah, prosesnya panjang. Tapi kalau saudara kita hebat. Jadi orang sabar itu memang tidak mudah. Jadi kualitas manusia tertinggi sabar. Kalau bisa hebat, saya pesan betul sampai ke sana. Ya, selain iman, takwa, berbudi pekerti luhur, dalam bingkai persaudaraan kekal abadi. Di antara saudara makin kokoh persaudaraannya. Ini pesan saya. Ya. Jadi daripada malam suro ini satu tak ingatkan sebagai peringatan hari lahir Biasati. Bagi orang Muslim, tidak semua, ya kan itu satu Muharram, ada yang memperingati, ada yang cuek. Jadi itu lebih senang satu Masehi, 1 Januari Masehi. Ini terbalik. Seharusnya malam 1 Muharram itu lebih diutamakan. Tapi bagi warga Esa mutlak, tidak ada tawar-menawar. Ya kan itu. Setiap malam 1 Syuro ya diperingati, ya kan, karena memang hari lahir. 2, bulan Syuro, bulan Muharram itu banyak mengandung kejadian-kejadian mukjizat pada umat manusia. Banyak kejadian yang melibatkan umat manusia dalam skala besar dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dari 30 hari, 28 kejadian di bulan itu. Begitu ya. Maka kita punya budaya untuk selalu menggunakan bulan Muharram, bulan Syuro ini untuk mengembangkan, memekarkan istilah peradaban mekar, ya, juga terhati tuh. Dan kiranya kita senantiasa harus tadi
mawas diri, kontrol diri, koreksi diri, dan selalu dekat dengan Yang Maha Kuasa. Lebih dekat dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Tuh, setuju? Bisa? Amalkan, insya Allah selamat di dunia maupun di akhirat. Apa itu yang bisa saya sampaikan? Ya. Mungkin ada acara berikutnya sebelum bergelang. Saya izin tidak ikut mengawal karena besok pagi punya tugas memeriksa persyaratan ayam jago untuk cabang PPI. Ya, saya mendampingi doa. Nah, saudara, doa saya mengiringi saudara. Jangan gentar jalan malam, panjang saudara dekat dengan Yang Maha Kuasa, saudara akan mendapatkan petunjuk bimbingan keselamatan. Amin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.